Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa diberikan kesehatan di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda negara kita tercinta. Baik, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas materi di semester ganjil ini untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan KD 3.5 tentang laporan kegiatan usaha. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai laporan kegiatan usaha, kita akan pelajari dulu, kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan laporan. Mungkin di sini anak-anak sudah terbiasa dengan yang namanya laporan, mungkin itu tugas dari guru, organisasi, dan lain-lain. Itu sekarang kita akan mengulas sedikit saja apa yang dimaksud dengan laporan. Jadi laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi yang perlu diingat di sini, laporan itu tidak hanya secara tertulis, tapi juga bisa secara lisan. Contoh sederhananya saja, ketika setiap hari Senin kita ada upacara bendera, di situ ada laporan dari pemimpin ke pembina, itu namanya juga laporan, ya. Dan laporan itu kemudian pada dasarnya sesuai dengan laporan itu bertujuan menyampaikan berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban dan yang lain-lain. Oke. Kemudian apa aja sih yang harus ada di dalam laporan? Laporan itu pada dasarnya memuat beberapa hal. Yang diantaranya adalah apa? Jadi peristiwa atau kegiatan apa yang akan dilaporkan? Kemudian di mana? Di mana peristiwa atau kegiatan tersebut terjadi atau dilakukan? Kemudian kapan? Kapan peristiwa atau kegiatan tersebut terjadi atau kegiatan tersebut dilakukan? Kemudian mengapa? Mengapa peristiwa atau kegiatan tersebut terjadi? Kemudian siapa pelaku dalam peristiwa dalam kegiatan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa kegiatan tersebut? Atau kita semua sudah familiar dengan keenam bagian ini, dengan bagian kata ini dengan sebutan 5W plus 1H. Apa what, di mana where, kapan when, mengapa why, siapa who, dan bagaimana itu how. Kemudian apa sih tujuan kita dalam membuat laporan? Jadi tujuan secara umum membuat laporan itu ada 4, tapi tidak harus mencakup semuanya atau bisa mencakup semuanya sekaligus. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi, sama seperti pengertian yang sebelumnya yang sudah cukup jelas. Yang kedua adalah bahan pengambilan keputusan. Kapan sih si laporan ini bisa dijadikan pengambilan keputusan? Nanti ketika kalian sudah terjun di dunia wirausaha ataupun dunia kerja ataupun organisasi, mungkin sudah pernah. Jadi ketika kalian ingin mengambil keputusan, ada saat di mana kalian harus terpaku kepada laporan. Contoh, misalkan kalian misalkan gini, kalian seorang bos, kalian menerima laporan keuangan dari bawahan kalian, dan di situ kalian dapatkan bahwa keuntungan itu sangat besar, sangat tinggi, melebihi ekspektasi. Nah, kemudian kalian ingin memberikan bonus. Nah, di situ pada siapa sih bonus itu akan diberikan? Nah, itu bisa dilihat dari laporan. Kinerja siapa yang paling bagus atau karyawan kita dengan kinerja yang paling bagus. Dan laporan yang baik dan bagus itu harus mendapat cakupan segala sesuatu selengkap-lengkapnya, termasuk kinerja setiap pegawainya. Kemudian yang ketiga ada pertanggungjawaban. Ini mungkin lebih familiarnya kalau mau dicontohkan itu LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi laporan di sini juga bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban atau sama bisa ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Misalnya gini,
dalam suatu kegiatan yang sudah dilakukan dan kemudian dilakukan pembuatan LPJ atau laporan tentang pertanggungjawaban, di situ tertulis siapa pekerjanya, siapa petugasnya yang bertanggung jawab terhadap apa-apa, dan jadi di kemudian hari kita ada permasalahan, itu tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengembangan. Jadi si laporan ini dapat berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan selanjutnya, itu ketika mungkin contohnya saja untuk acara yang berkelanjutan yang setiap tahun diadakan. Misalkan kita ambil contoh di SMA Negeri 2 Karawang, ada kegiatan apa ya, di setiap agenda lah, misalnya AMIUS. Oke, AMIUS, acara terbesar, acara OSIS ya. Untuk pengembangannya gimana? Untuk tahun ini, misalkan tahun ini mau diadakan AMIUS. Nah, itu melihat laporan dari tahun kemarin, LPJ dari tahun kemarin. Apa sih yang harus kita kembangkan, perbaharui, upgrade? Nah, itu laporan bisa kita gunakan sebagai media untuk pengembangan atau bahan acuan pengembangan. Oke, sampai sini siap untuk membuat laporan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha itu adalah penyampaian informasi terkait dengan kegiatan usaha yang telah atau sedang dilakukan. Jadi sesuai namanya, laporan kegiatan usaha, yang dilaporkan itu adalah kegiatan usaha. Kemudian, yang namanya laporan itu biasanya disampaikan oleh, kalau dunia kerja itu oleh bawahan ke atasan, atau di dunia pendidikan itu mungkin dari mahasiswa ke guru atau dosennya. Nah, yang dilaporkan itu bisa jadi yang telah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan. Dan untuk laporan yang bagus itu seharusnya bisa mengaitkan antara perencanaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi di situ ada flashback ke perencanaan, lalu ada aktualisasi pada perencanaan, pada pelaksanaan yang telah dilakukan, yang ada target di kemudian harinya. Kemudian laporan perencanaan usaha itu hendaknya memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sistematis. Yang dimaksud sistematis di sini adalah laporan kegiatan usaha disusun dalam suatu urutan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara bagian isi laporan. Jadi di sini selain umumnya dalam suatu laporan itu ada latar belakang, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Dari setiap itu ada bagian yang nyambung. Jadi jangan yang latar belakang bahas apa, pendahuluan bahas apa, diisi beda lagi. Nah, itu tidak sistematis. Kemudian yang kedua ada komunikatif, yaitu laporan kegiatan usaha disusun menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Nah, ini sudah cukup umum dan Ibu yakin kalian sudah paham. Jadi bahasa yang lugas itu artinya bahasa yang langsung, to the point, tidak bertele-tele, jadi mudah dimengerti. Jadi yang kemudian yang ketiga ada logis. Laporan kegiatan usaha disusun berdasarkan latar belakang dan fakta yang jelas. Jadi berdasarkan kejadian atau peristiwa yang real, tidak mengada-ngada, dan bisa dibuktikan dengan data. Nah, itu wajib. Jadi bisa masuk akal atau logis. Kita lanjut. Nah, laporan kegiatan usaha ini hendaknya memuat dalam isi suatu laporan kegiatan itu, yang pertama memuat seperti ada uraian kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha yang telah atau akan kita laksanakan itu kita uraikan. Apa yang harus kita uraikan? Kita bahas sedikit kembali mengenai materi 3.1 di awal semester, ide dan peluang usaha. Di situ kita udah membahas mengenai produk, mengenai target konsumen, mengenai metode promosi, mengenai metode produksi dan lain-lain. Nah, itu yang diuraikan kembali di laporan kegiatan usaha. Jadi latar belakang